Coba Bapak Ibu cek kertas, hasil lab terakhir. Kalau angka kreatinin dan ureumnya tinggi, jangan langsung stres memikirkan akibat cuci darah. Sebelum saringan ginjal makin tersumbat racun, coba keluar ke pekarangan dan cari daun sukun yang sudah tua. Ya, daun sukun. Secara medis, daun ini mengandung zat pelindung ginjal yang sangat kuat untuk membilas racun kreatinin lewat air kencing Bapak Ibu. Bagaimana cara raciknya biar zat obatnya keluar? Langsung saja kita bedah fakta medisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bagi Bapak Ibu dan Sobat Sehat sekalian. Saya Dr. Irfan Ali, hadir kembali menemani waktu santai Bapak Ibu hari ini. Silakan duduk yang nyaman dan sandarkan punggung perlahan ke kursi kesayangan. Ambil napas yang amat dalam, tenangkan pikiran dari segala penat. Dan mari kita berbincang santai dari hati ke hati. Saya sangat mengerti perasaan cemas yang sering Bapak Ibu alami saat melihat hasil lab itu. Banyak pasien lansia yang datang menemui saya dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Mereka bercerita betapa kagetnya saat tubuh tiba-tiba terasa lemas, kaki membengkak, dan napas menjadi ngos-ngosan. Rasa takut akan hilangnya kemandirian dan kecemasan merepotkan anak cucu di usia senja sungguh menyiksa batin. Sebelum kita membahas rahasia alam yang membawa harapan ini, tolong tuliskan dari kota mana Bapak Ibu menonton di kolom komentar sebagai tanda absen sehat kita pada hari ini. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak, pelan-pelan saja. Tarik napasnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mampir di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dengan penuh kerendahan hati untuk bergabung. Caranya sungguh teramat mudah. Silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah tayangan ini. Tolong jangan lupa nyalakan juga gambar lonceng kecilnya, agar Bapak Ibu selalu mendapat kabar baik nan. Menyehatkan dari saya, setiap kali ada video baru, mengapa menekan tombol tersebut menjadi sebuah langkah kecil yang teramat penting untuk kita sepakati bersama. Anggap saja, tombol itu adalah jalan resmi bagi Bapak Ibu untuk terus mengikuti kuliah subuh kesehatan yang sepenuhnya gratis, namun insya Allah amat sangat berharga. Menjaga kebugaran di usia senja adalah wujud nyata tingginya ikhtiar kita merawat raga ini sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Raga yang sehat membuat kita bisa terus beribadah dengan amat sangat nyaman sekali. Mari kita pelan-pelan melihat bagaimana masalah ginjal ini bermula menggerogoti raga. Kita akan menggunakan perumpamaan yang amat lekat dengan keseharian kita, agar amat mudah dipahami. Bayangkan, ginjal di dalam perut Bapak Ibu itu layaknya sebuah saringan kain pembuat tahu yang amat halus. Saat kita masih muda, pori-pori saringan kain itu sangat rapat dan bersih, sehingga air akan menetes dengan lancar. Sementara ampas kotoran yang beracun akan tertahan sempurna untuk segera dibuang. Namun, seiring dengan panjangnya perjalanan usia dan kebiasaan menyantap makanan yang mengandung pengawet buatan puluhan tahun, saringan kain itu perlahan-lahan mulai kotor. Pori-porinya tersumbat oleh tumpukan kerak kotoran, sehingga saringan itu menjadi kaku, meradang, dan pada akhirnya robek. Lantaran saringannya sudah robek, kotoran beracun yang bernama kreatinin gagal dibuang melalui saluran kencing. Sampah berbahaya ini justru berbalik arah dan menyebar meracuni aliran darah kita. Akibat dari tumpukan racun kreatinin yang mengendap itulah, Bapak Ibu mulai merasakan dampak tubuh mual-mual tanpa henti. Dada sesak layaknya ditindih beban berat, dan kaki mulai membengkak dipenuhi tumpukan air sisa. Jika kondisi saringan yang robek ini dibiarkan berlarut-larut, kerusakan ginjal bisa meluas secara permanen. Kita amat sangat membutuhkan cairan pelarut alami yang sifatnya hangat untuk mengikis kerak racun tersebut, pelan-pelan, agar ginjal kembali bernapas dengan lega. Disinilah letak kebesaran kasih sayang Tuhan lewat alam semesta. Daun sukun yang sering hanya gugur mengotori halaman rumah, rupanya menyimpan senyawa asam hidrosianat, flavonoid, dan antioksidan yang teramat luar biasa hebatnya. Dedaunan lebar ini bekerja ibarat sabun pembersih alami yang amat lembut, mencuci kerak saringan ginjal kita. Mari kita segera melangkah ke dapur rumah untuk meracik ramuan mulia penyembuh ini
dengan hati yang amat lapang dada dan penuh harap akan mukjizatnya. Pilihlah sekitar 3 lembar daun sukun yang sudah tua dan masih menempel di dahan pohon. Jangan mengambil daun yang sudah gugur mengering di atas tanah. Daun sukun tua yang bagus memiliki warna hijau pekat kekuningan yang amat menyejukkan mata, dengan tekstur garis urat daun yang amat tegas menonjol saat diraba menggunakan jari jemari. Pastikan Bapak Ibu mencuci setiap helaian daun lebar ini di bawah kucuran air mengalir yang jernih, agar seluruh noda dan debu jalanan luruh seutuhnya. Sambil mengusap daun sukun tersebut perlahan-lahan, panjatkanlah sebuah untayan doa tulus dari dalam sanubari Bapak Ibu. Memohonlah agar melalui selembar daun ciptaan Tuhan ini, saringan ginjal yang meradang bisa kembali pulih tanpa harus melalui tindakan medis yang berat. Setelah daun itu bersih sempurna, potong-potong atau rajanglah daun sukun tersebut menjadi serpihan yang jauh lebih kecil, agar saripati pelindung ginjal di dalamnya amat mudah keluar dan larut saat proses perebusan. Siapkan sebuah panci keramik atau panci dari bahan tahan karat yang terawat bersih di atas tungku kompor. Tolong hindari pemakaian panci aluminium tipis yang sudah berkerak kotor kehitaman, karena bisa melepaskan sisa logam yang merugikan fungsi ginjal Bapak Ibu. Masukkan rajangan daun sukun basah tadi ke dalam dasar panci dengan rapi, lalu tuangkan sekitar 5 gelas takar air putih matang yang teramat jernih ke dalamnya. Nyalakan tungku kompor dengan besaran api ukuran sedang saja. Pantang hukumnya membesarkan nyala api secara tergesa-gesa memburu waktu. Biarkan hawa panas merayap perlahan dari dasar panci merata ke seluruh air. Proses perebusan lambat ini bertujuan merayu agar saripati obat meresap maksimal. Beberapa waktu kemudian, air di dalam panci akan mulai mendidih riuh dengan letupan-letupan kecil yang berirama. Cobalah, Bapak Ibu awasi perubahan warnanya yang memesona. Air bening itu perlahan-lahan bersalin rupa menjadi warna merah kecoklatan nan eksotis. Bersamaan dengan titik didih air, kepulan uap hangat akan mengudara membumbung tinggi. Hiruplah aromanya dalam-dalam. Bapak Ibu, ada wangi langu khas dedaunan yang berpadu dengan aroma getah sukun yang amat menenangkan. Wangi ini seketika mengusir kepenatan pikiran dan menurunkan hormon stres yang kerap mengganggu kestabilan tekanan darah raga lansia. Teruslah merebus ramuan ajaib ini dengan samudra kesabaran hingga takaran air 5 gelas tadi menyusut pelan menjadi sekitar 2 gelas. Penyusutan takaran air tersebut menjadi penanda mutlak bahwa sari pembersih ginjal sudah benar-benar pekat dan matang seutuhnya. Segera padamkan api kompor dengan amat perlahan. Biarkan uap panas yang menyengat leher itu terbang menguap, berbaur dengan udara bebas. Tatkala suhu air rebusan di dalam panci berangsur menurun, menjadi sekadar hangat suam-suam kuku. Saringlah tirta herbal tersebut memakai saringan rapat dengan amat berhati-hati, masuk ke dalam cangkir bening kesayangan Bapak Ibu. Minuman peluruh racun kreatinin yang wujudnya nampak teramat bersahaja, namun kaya mukjizat. Ini sudah amat siap untuk dinikmati. Duduklah santai di kursi dengan tenang bersandar, dan bersiaplah memanjakan tubuh lelah ini dengan asupan obat alami dari kebun. Dekatkan lekuk cangkir hangat itu, perlahan menyentuh tepian bibir Bapak Ibu yang mulai mengering. Minumlah cairan kemerahan ini, seteguk demi seteguk, tanpa sedikit pun terburu waktu, agar lambung menyambutnya dengan amat penuh kehangatan. Saat cairan sukun itu membasahi lidah, rasanya amat mengejutkan persepsi. Sama sekali tidak ada rasa pahit atau getir menyiksa batin saat menelannya. Yang hadir menyapa indera pengecap hanyalah rasa tawar segar sedikit, sepet khas daun, disusul jejak kehangatan yang amat nyaman di ujung tenggorokan. Embun herbal hangat ini merosot licin menuruni kerongkongan, merengkuh lambung, dan mengusir rasa begah di dalam organ pencernaan. Sifatnya teramat bersahabat dan aman bagi lambung lansia kita. Begitu diserap lambung, senyawa pelindung ini menderas masuk menembus sirkulasi darah, lalu meluncur langsung menuju ginjal yang tengah meradang kepanasan. Senyawa antioksidan sukun bertugas laksana sikat halus yang amat lembut jalinannya. Ia meresap perlahan, melebarkan saluran pembuangan yang tadinya sempit,
terjepit, dan membilas tuntas kerak racun kreatinin yang mengendap parah. Dari hari ke hari, ginjal Bapak Ibu akan kembali bernapas lega dan bersih dari timbunan sisa kotoran beracun. Sembari Bapak Ibu meresapi nikmatnya seduhan obat sukun ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan yang paling sering mengalir di meja praktik. Pertanyaan pertama, dokter, kapankah waktu meminum takaran seduhan sukun ini yang paling ideal untuk hasil optimal? Jawaban saya, Bapak Ibu sangat disarankan meminum 1 gelas pada pagi hari dan 1 gelas lagi di penghujung waktu sore secara rutin setiap harinya. Rutinitas ini mengawal kinerja ginjal membuang racun selama rentang waktu seharian penuh. Pertanyaan kedua, bolehkah saya menambahkan serutan gula merah agar rasanya menjadi manis dan lebih nikmat di lidah? Tolong diresapi larangan medis ini baik-baik. Pantang menambahkan pemanis apapun ke dalamnya. Gula manis adalah beban raksasa yang justru akan melukai fungsi organ saringan ginjal dan memicu peradangan baru. Terimalah rasa tawar murni dari daun sukun ini agar seluruh khasiat pembersih racunnya sanggup diserap sempurna oleh tubuh tanpa hambatan lonjakan gula yang amat fatal. Menginjak pertanyaan ketiga, jika telapak kaki saya sedang bengkak akibat ginjal lemah, bolehkah kaki tersebut saya pijat urut keras-keras agar airnya cepat keluar? Ini adalah tindakan yang teramat dilarang keras Bapak Ibu. Kaki yang membengkak berisi air dilarang. Keras diurut kasar, karena tekanan paksa itu dapat memecahkan serabut pembuluh darah halus di balik kulit. Cukup posisikan tumpuan telapak kaki lebih tinggi dari letak bantal kepala saat Bapak Ibu sedang merebahkan diri beristirahat. Pertanyaan keempat, bila saya masih disiplin meminum racikan obat dari puskesmas, bagaimana aturan pakainya? Bapak Ibu mutlak harus meneruskan obat medis dari dokter perawat tanpa boleh dihentikan sepihak sendirian. Berikanlah jeda waktu luang sekitar 2 jam setelah meminum racikan daun sukun ini. Biarkan obat medis pabrikan dan sentuhan herbal alam saling bahu-membahu menyokong pemulihan raga. Nanti jika angka laboratorium membaik, dokter ahlinya yang berhak mengatur ulang takaran dosis. Sekarang selagi kita duduk bersantai dan berbincang ringan, saya mengajak Bapak Ibu mempraktikkan sebuah cek fisik kemandirian yang teramat gampang di rumah saat ini juga. Duduklah di kursi dengan postur punggung tegak lurus. Lalu julurkan salah satu tungkai kaki Bapak Ibu ke depan rata dengan lantai. Gunakan ujung jempol tangan kanan untuk menekan pelan, namun pasti area atas punggung kaki atau bagian kulit di dekat tulang kering betis. Tahan durasi tekanan itu selama 5 detik saja. Setelah menahan selama 5 detik berlalu, lepaskan tarikan jempol Bapak Ibu pelan-pelan. Awasi dengan saksama reaksi kulit di bekas tekanan tersebut. Apabila permukaan kulit seketika kembali membal rata tak berbekas, itu adalah pertanda gembira cairan limbah dalam raga mengalir lancar. Namun, jika justru meninggalkan lekukan lubang cekung yang lambat sekali pulihnya, itu adalah alarm wujud timbunan air kotor. Saringan ginjal Bapak Ibu sedang memohon asupan daun sukun segera hari ini juga. Membicarakan soal kesabaran panjang dan luruhnya tumpukan kreatinin. Ingatan saya spontan kembali melayang pada sosok pasien tangguh di klinik. Mari kita sapa beliau dengan panggilan Bapak Harun. Usianya menapak 70 tahun. Beliau datang menemui saya dipapah dengan kondisi napas amat tersengal berat. Wajah dan kedua kakinya bengkak, membulat penuh tumpukan air. Lembaran kertas laboratoriumnya membawa duka lara mendalam. Angka racun kreatinin darahnya meroket amat sangat tak terkendali. Dokter bedah rumah sakit sebelumnya telah memvonis dan menyarankan penjadwalan operasi selang untuk cuci darah permanen. Pak Harun menangis tergugu terseduh di meja saya, meratapi suramnya masa depan. Ia dirundung putus asa cemas akan merobek tabungan pensiun istrinya. Saya belai bahunya, meredam badai tangis di matanya dengan penuh kasih. Saya sampaikan bahwa merawat dan menambal robekan saringan ginjal memang butuh rentang waktu dan tingkat ketelatenan minum ramuan yang tiada pernah henti. Pak Harun yang memiliki hati amat sabar ini pun menurut mencoba ikhtiar merebus daun sukun. Saban menjelang sore hari, sang istri setia menyiapkan rebusannya dengan penuh doa rida. Pak Harun meminumnya dengan kepatuhan total, tanpa pernah sejenak pun melontarkan keluhan bosan yang mendera.
Ia juga patuh pada pantangan keras, menyantap butiran garam, dan beraneka ragam daging jeroan sapi. Semua ia korbankan murni demi memberikan keringanan bagi organ saringan ginjalnya agar bisa lekas memulihkan. Memasuki ujung perputaran bulan keempat, letupan keajaiban buah dari benih kesabaran itu mekar berwujud nyata. Pak Harun kembali memijak bilik klinik saya, menggunakan ayunan langkah yang tegap mandiri. Rona wajahnya memerah segar memancarkan aura kebahagiaan sempurna. Tumpukan bengkak air jahat di sekujur kakinya sudah lenyap menyusut tak meninggalkan sisa sedikit pun. Saat hasil tes darahnya keluar lagi, tumpukan racun kreatinin yang menyiksa ginjalnya telah anjlok ke batas wajar kembali. Busa tebal di genangan air seninya pun berangsur-angsur lenyap, dan warnanya berganti jernih bening menyehatkan. Pak Harun sujud syukur mencium lantai ruang periksa, karena vonis ancaman mesin cuci darah itu akhirnya rontok batal dilaksanakan. Kisah keikhlasan Pak Harun membuktikan teguh bahwa raga senja kita memiliki karunia terpendam untuk merawat jaringannya sendiri. Asalkan kita mau berupaya disiplin, menyuapkan gizi nutrisi dari alam, dan menahan diri dari segala pantangan hawa nafsu mulut dalam merawat organ ginjal. Kebiasaan menenggak minuman air hangat secara teratur juga menyumbang peran esensial tiada tara. Air hangat murni bekerja menyapu lorong usus dan melebarkan urat nadi pembuluh darah. Hindarkan raga Bapak Ibu dari godaan meminum es teh manis yang teramat dingin menyengat. Hawa es yang masuk ke lambung secara instan akan mengkerutkan urat pembuluh, sehingga aliran darah menuju bilik ginjal akan melambat tersendat dan memperburuk penumpukan endapan kotoran kreatinin. Mohon luangkan porsi waktu sekitar 20 menit setiap fajar menyingsing guna melakukan jalan kaki pelan tanpa mengenakan alas kaki di atas hamparan rerumputan basah pekarangan. Tekanan koral rumput merangsang simpul titik akupresur di telapak kaki lansia, memacu pompa aliran darah jantung menembus ruang saringan ginjal, kian berderak kencang. Sembari berjalan ritmis, isilah paru-paru rentan Bapak Ibu dengan pasokan oksigen embun pagi nan amat teramat suci demi mengendurkan saraf penat. Waspadai senantiasa agar Bapak Ibu tidak gampang terbuai membeli obat pereda nyeri pinggang racikan yang diperjualbelikan sembarangan di warung. Kebanyakan obat kimia racikan instan tersebut memendam ancaman residu keras yang merobek parah selaput saringan ginjal dalam hitungan cepat. Apabila pinggang tengah didera linu, balurkan saja usapan param, minyak kayu putih, bertabur kehangatan dari dekapan rabaan telapak tangan. Pasangan setia, jangan terburu-buru menenggak pil kimiawi berbahaya. Selimut kedamaian hati merupakan pondasi paripurna, menyembuhkan radang kepanasan saringan ginjal. Terlampau larut memendam gumpalan amarah pada anak menantu, maupun meratapi pahitnya, serpihan memori lawas akan memanen produksi hormon kortisol beracun dalam darah raga. Hormon kepanikan tersebut bekerja mengerutkan otot ginjal, sehingga sumbatan makin membandel kaku. Belajarlah mendaratkan kelapangan, maaf sejati, hiasi lekuk bibir dengan hiasan lengkung senyuman tulus, tiap menyambut pagi hari. Ciptakan tata letak ruangan rumah yang bersimbah limpahan kecukupan sirkulasi sinar cahaya alami dari surya. Kegelapan pengap di ruang santai memicu raga lebih lekas, didera letih, merana, dan suasana hati meluncur meredup hancur. Singkap kain gorden, jendela setiap bangun subuh, biarkan semilir tiupan angin fajar menyisir kelembapan udara kotor, sisa pernapasan malam dari dalam kamar. Oksigen bersih di dalam bilik tidur amat memanjakan ginjal untuk tenang, meruat kerusakannya tanpa paksaan lagi. Bapak Ibu dan Sobat Sehat sekalian, dimanapun kaki menjejak bumi hari ini, putaran detik waktu kerap berlari teramat kencang, tatkala kita tenggelam lebur dalam jalinan obrolan asyik membentangkan bentangan pencerahan ilmu sehat ini. Pesan utama saya amatlah mendalam. Jangan gampang mengibarkan bendera putus asa, bila mana ginjal didera penurunan fungsi organ. Rawatlah raga rentan Bapak Ibu dengan curahan limpahan cinta kelembutan, menggunakan khasiat seduhan, daun sukun rebusan alam semesta ini. Saya mengemis dan memohon dengan tingkat kerendahan hati yang paling murni. Tolong sekali jangan kurung ilmu obat mujarab ini
hingga membeku putus di bilik rongga ingatan otak Bapak Ibu semata sepulang hari ini, bebaskan kepak sayap ilmu pencerahan ini, melambung tinggi, menjadi pilar sedekah ilmu jariah. Bagikan dan share kaitan alamat video edukasi ini, merambah meluas ke tiap penjuru grup WhatsApp kelompok keluarga, kerabat, jamaah arisan terkasih, maupun sirkel kawan purna pensiunan kita. Tatkala berkat satu kiriman video ini kelak, terdapat kerabat yang batal meratap di kursi ruang mesin cuci darah, lantaran mengamalkan daun sukun. Sujud syukur air matanya mutlak memantulkan cahaya pahala, sembuh untuk keselamatan masa tua. Bapak Ibu, sebelum tuntas perjumpaan silaturahmi lisan ini, mari kita sejenak merakit ruang batin hening. Tundukkan kepala merendah, memohon cucuran ridha kesembuhan ilahi. Ya Tuhan, pemilik segala kekuatan sehat, leburkan tiap titik sumbatan kotor di ginjal. Kikis peradangan yang merantai ginjal lansia pemirsa setia yang tengah merunduk, memanjat doa ini. Siramlah perih lukanya lewat perantara obat dedaunan alamu yang syarat rahmat ridha. Kesembuhan tiada tanding. Anugerahkan tumpukan usia sehat tanpa alat bantu, rezeki lancar untuk memeluk senyum tawar yang sana keturunan, darah daging cucu, tanpa sekat linu tubuh. Saya Dr. Irfan Ali mengatupkan jemari mohon pamit undur pamitan dari ruang layar kaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.